Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Berjumpa kembali sama Mas Bro Tegal ya, yang acak kadut ya, yang paling ganteng sedunia ya, yang paling rusuh kacau, pokoknya sabrek-abrek. Yang jelek-jelek ada di Mas Bro, nggak apa-apa. Yang jelek-jelek nggak apa-apa ya, yang penting nggak nipu Anda, yang penting nggak bikin orang FOMO ya, yang penting nggak nikap Anda ya, yang penting nggak bilang siapkan besok garansi. Itu yang paling bikin Mas Bro kesel. Siapkan besok garansi. Garansi apaan? TAEI ya. Jangan percaya omong kosong yang ada blongsor dulu. Kalau ada uang ini waktunya masuk, waktunya serok. Yang belum subscribe tolong di subscribe agar Mas Bro semangat bikin video walaupun tis-tis atis. Jadi gini ya, untuk hari ini untuk sarapan pagi seperti biasa, supaya kita nggak jadi orang blow on ya. Maaf Mas Bro, lo yang blow on bukan Anda ya. Kita harus tahu berita. Semakin banyak berita, semakin pandai, semakin cerdas, semakin tahu ngerti di mana keberadaannya janda pirang, itu makin kita ketahui ya. Jadi berita untuk pagi-pagi saya bikinkan berita-berita dulu, maknyus biar maknyos ya. Yang nanti siang saya bikin video satu lagi khusus TA-nya ya, bukan PA. Kalau PA itu yang loncat-loncat di jalan, yang seperti biasa Mas Bro dibahas setiap hari ya. Jadi berita ini yang akan mendongkrak kripto ke depan. Kita itu lagi disetting apa disunting? Kita itu lagi diuji bro ya. Kita itu lagi perang game, main catur. Kalau main game itu bukan hanya lihat naik turunnya harga di kripto itu, tapi kita lagi dimainkan kekuatan kita ya, kejantanan kita sampai bertahan di mana retail ya. Saya itu kan sampai bertahan di mana retail ya, uangnya itu sampai di bertahan di mana, yang mana uang pinjol buru-buru buat bayar utang, yang mana uang belanja istri ya, belum istri yang kedua ketiga ya, nanti diinvestkan di kripto, dibohongi dengan jadi jutawan, uangnya masuk kripto semua ya. Habis itu dimainkan sama well, harga dibikin mendatar, dibikin turun selama berbulan-bulan bahkan tahunan. Kuat mana? Yang nggak kuat kan di cut loss, dia dijual rugi. Itu keuntungan debtnya, keuntungan mereka. Well bisa serok di harga bawah, kita dimainkan psikologinya. Kita harus bersabar untuk sampai bull run yang akan datang. Makanya komunitas Mas Bro saya sarankan untuk kerja real ya. Apapun kerjanya yang penting halal, nggak masalah ya. Jadi jangan dikentit uang istri, baru tahu nanti pulang Anda siapin pentungan sama digerujuk air panas lah, Anda bagaimana ya. Jadi pertama yang berita ini ya, yang mana hutang AS melonjak, Mik Nova growth apa-apanya itulah, nggak mau bahas gonta-ganti yang susah-susah. Sarankan beli Bitcoin. Ini alasannya bro ya. Jadi ini yang namanya hutang AS melonjak ya, si Mike ini ya, Mik Novo Growth ya, ini menyarankan untuk beli BTC. Jadi ini apa ya maksudnya ya? Jadi Mik Nova Growth ya Mik Nova Growth ini miliarder dan pendukung kripto yang vokal kayak Mas Bro ini, orangnya belak-belakan, blekucat, asal jebret-jebrot hajar semua. Mikirin apa ya, kalau nggak cari uang sendiri nggak bisa makan. Memang di YouTube untuk orang-orang kecil ya Mas Bro, nggak bisa. YouTube itu untuk mereka yang view-nya jutaan ya. Kalau view-nya cuma cerit ya 200 perak ya. Jadi ini Nova Growth ini ya, miliarder dan pendukung kripto yang vokal, telah mengeluarkan seruan tindakan yang kuat mendesak investor untuk mempertimbangkan pembelian Bitcoin ya. Setelah Carly Bilello ya, kepala strategi pasar, mengungkapkan bahwa hutang nasional telah meningkat sebesar 1 triliun US dollar sejak penangguhan batas hutang hanya bulan lalu. Makanya nanti pada berbondong-bondong ke Bitcoin bro, untuk menyelamatkan daripada asetnya ya. Yang namanya aset-aset yang lain, saham dan nanti nggak ada harganya, masuknya ke kripto. Ini Anda lihat sendiri nih ya.
Sumber akun Twitter Mick Novogratz ya, total hutang publik mewakili total jumlah hutang yang dimiliki pemerintah federal AS kepada kreditur ya, baik eksternal maupun internal. Ini mencakup hutang yang dipegang oleh publik seperti sekuritas ya AS, yang dipegang oleh individu, perusahaan dan pemerintah asing, serta kepemilikan intra pemerintah yang merupakan sekuritas dari seri akun pemerintah yang dipegang oleh agensi federal. Tingkat hutang publik sangat penting karena dapat mempengaruhi suku bunga, berdampak pada peringkat kredit negara dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada 1 Juni 2023 total hutang publik AS berdiri 31,47 triliun US dollar. Gila bro ya. Pada 6 Juli 2023 angka ini membengkak menjadi 32,47 triliun US dollar. Aduh, menurut data dari Biro Layanan Fiskal Departemen Keuangan AS. Ini tidak ada kata lain. Nanti pada berebut kripto semua ya, untuk menyelamatkan daripada kena inflasi bondo-bondonya ya. Jadi lonjakan dramatis dalam hutang AS ini tidak luput dari perhatian komunitas kripto ya. Jadi Mick Novogratz ya, CEO Galaxy Digital, merespon berita ini dengan saran singkat ya, dengan saran singkat. Itu gila, beli BTC. Novogratz, seorang pendukung Bitcoin yang terkenal, menyarankan bahwa peningkatan hutang AS bisa menjadi sinyal bagi investor untuk beralih ke Bitcoin, mata uang desentralisasi yang beroperasi independen dari keputusan finansial pemerintah manapun. Cocok. Tuh, mau bilang apa? Ini yang nanti bom waktu meledaknya nanti, sabar. Kalau mereka itu kan untuk menaikkan menjulang tinggi itu ada momennya di saat HP, nggak kayak Anda main serobot aja kayak serobot janda pirang. Bukan begitu cara orang-orang jutawan yang kelas dunia itu pakai momen untuk menaikkan harga itu ya, bukan main pelorot aja ya. Novogratz melihat kripto sebagai praktik moneter inflasi pemerintah dan lonjakan substansial dalam hutang nasional mungkin dianggap oleh Novogratz sebagai katalis potensial untuk peningkatan pasokan uang yang menurutnya bisa akhiri mendorong harga BTC lebih tinggi. Wow, mau bilang apa? Makanya banyak belajar, banyak membaca berita ya, banyak ngerti fundamental ya, banyak ngerti geopolitik. Jadi nanti bisa kita analisa yang mana akan terjadi seperti apa ke depan, seperti itu bro ya. Jadi saya beritakan berita-berita ini bukan asal dobrot aja dari website-website yang terkenal, prabayar lagi katanya ya. Jadi seperti itu, ini orangnya nih ya, seperti itu tuh, botak ya. Jadi yang namanya Novogratz seperti itu. Makanya bro, ini yang namanya berbondong-bondong ingin bikin apa namanya ETF BTC spot si BlackRock, padahal kan yang terbesar kan dunia investasi itu kan yang punyanya si BlackRock itu. Makanya dari sekarang dia sudah mulai wani piro gebrak mejanya SEC itu, yang dengan cepat ini main cepat-cepatan waktu semua dalam proses bagaimana dengan mau hancurnya AS itu ya. Mungkin pada larinya ke kripto ya, ngapain lagi kalau ketika dulu rupiah nggak ada harganya kan, waktu moneter tahun 98 itu kan larinya ke dolar, pada aman ke dolar. Lah ini kalau nanti Amerika jeblos kan larinya ke kripto semua, mau mata uang apalagi kalau AS itu yang diandalkan US dollar. Kalau dolarnya rontok kan berarti beralihnya kan yang desentralisasi yang tanpa kontrol pemerintah manapun. Ya saya setuju masuk di kripto, terutama di BTC, LTC. Sebetulnya udah disiapkan mereka itu, ada 4 itu yang namanya BTC, LTC ya, Bitcoin Cash sama ETH. ETH itu sebetulnya nggak desentralisasi, tapi kan karena punya produk-produk bacotnya dia ya dimasukkan tuh seperti itu ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kita sekarang masuk ke segmen induknya ya. Kalau induknya sudah terbang, yang lainnya akan mengekor ikut berterbangan ya.
Jadi Bitcoin halving 2024 prediksi dan dampaknya pada industri mining kripto ya. Ini update hari ini, nggak ada yang kemarin-kemarin ya. Langsung saja dimainkan ya. Reward halving mining Bitcoin BTC berikutnya yang dijadwalkan terjadi pada April 2024 ya, berpotensi menggiring keuntungan penambang ke zona merah menurut laporan Bloomberg pada 8 Juli 2023. Halving ini merupakan bagian dari siklus Bitcoin yang terjadi setiap 4 tahun di mana reward mining dipotong menjadi setengah. Meskipun halving ini biasanya diikuti oleh lonjakan harga Bitcoin, laporan tersebut menunjukkan bahwa kondisi mungkin berbeda kali ini. Kenapa berbeda? Nanti saya lanjutkan ya. Dengan biaya operasional yang meningkat dan efisiensi mining yang berkurang, para penambang mungkin akan menghadapi tantangan lebih besar dalam menjaga profitabilitas mereka ya. Jadi yang namanya setiap 4 tahun sekali ya halving BTC dengan reward mining untuk Bitcoin dipotong menjadi setengah. Peristiwa ini dikenal sebagai Bitcoin halving ya. Bitcoin halving secara historis semua pemotongan Bitcoin diikuti oleh lonjakan harga besar sehingga investor menyambut peristiwa tersebut. Menurut CryptoSlate pada tahun 2012, tahun 2016, tahun 2020 harga BTC meningkat sebesar 8,4% ya, dan 290% dan 560% dalam setahun setelah peristiwa halving. Jadi ini dilihat 2009 ya jadi 50, 2012 jadi 25 ya, 2016 jadi 12,5, 2020 6,25 ya, yang 2024 nya 3,125. Halving berikutnya akan mengurangi hadiah mining 6,25 BTC, saat ini menjadi 3,125 BTC. Jadi dipotong setiap 4 tahun itu rewardnya setengah-setengah ya, makin tipis ya. Sampai sekarang penambang BTC telah berkompetensi kehilangan hadiah mining setengah setiap halving dengan peningkatan efisiensi mereka melalui kemajuan teknologi. Jadi mungkin lonjakannya akan lebih tinggi lagi karena makin tipis rewardnya makin dipotong, makin sulit ya penambangannya. Jadi mungkin akan semakin mahal, harganya akan semakin langka ya. Namun laporan tersebut mencatat bahwa tantangan akan menjadi lebih besar tahun depan karena penambang harus berurusan dengan biaya listrik yang meningkat dan beban hutang. Ini kan jadi kan biayanya tinggi, listriknya besar, beban hutangnya meningkat, otomatis Bitcoin kalau harganya rendah ya nggak akan bisa menguntungkan. Jadi mungkin harganya nanti akan menggila, bisa terjadi bro ya. Ini udah cukup ya, udah tahu ya, ini makin tipis untuk di 2024 nya itu cuma 3,125 ya. Jadi luar biasa ke depan ya untuk halving BTC ini. Berikutnya hanya 50.000 blok lagi menuju halving Bitcoin. Saatnya harga Bitcoin melambung ya. Hanya 50.000 blok lagi ya menuju halving Bitcoin. Saatnya harga Bitcoin melambung ya di bulan April bro ya. Jadi komunitas Bitcoin sedang bergetar dalam antisipasi karena kurang dari 50.000 blok lagi menuju halving Bitcoin. Selanjutnya menurut tweet dari Bitcoin World, halving dijadwalkan pada tanggal 22 April 2024. Ya, yang mana sebentar lagi bro, yang semangat ya. Udah cukup ya, sekarang kita lihat berita yang lain lagi. Oke, untuk hiburan ya, pagi-pagi ada artikel yang untuk sangat untuk memacu daripada semangat kita untuk main Bitcoin ya. Jadi remaja Salvadoran ubah nasib dengan Bitcoin, dari pekerja bangunan ke guru Bitcoin tuh ya. Yang namanya di sana udah mulai dijelaskan untuk Bitcoin itu dengan ada sekolah Bitcoin. Apakah nggak hebat ke depan ya? Ini lagi yang disebut lagi ya, BTC ya, Litecoin. Ini lihat sendiri ini ya, ETH sama BTC Cash 4 ini
kalau mau masuk yang uangnya ratusan juta empat ini ya, ini lihat di mana-mana ya, yang namanya USD legal tender kan keempat ini, makanya yang utama keempat ini. BTC udah mahal ya, masuknya ke Litecoin ya, mungkin Litecoin juga akan naiknya akan sama berbarengan dengan BTC Halving yang namanya juga induknya BTC. Kita harus sabar, kalau sekarang murah ya ngapain kita buru-buru naik, justru kita ada kesempatan waktu untuk serok. Kalau bulan ini nggak punya uang, barangkali bulan depan, barangkali bulan depannya lagi, yang mana kan halvingnya nanti BTC nya kan masih tahun 2024 ya, di bulan April yang saya sebutkan tadi ya. Gerardo Moran ya, remaja berusia 18 tahun asal El Salvador, telah memulai perjalanan luar biasa setelah menyelesaikan program diploma Bitcoin negaranya yang dikenal sebagai Mi Primer Bitcoin ataupun Bitcoin pertamaku ya. Dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan El Salvador, program ini bertujuan untuk mendidik warga tentang potensi cryptocurrency dan perannya dalam ekonomi. Moran yang sebelumnya bekerja di konstruksi dengan upah rendah cuma $6 per hari, bro, kecil banget ya, kini telah kembali ke sekolah lamanya untuk memberi pencerahan kepada guru-guru tentang Bitcoin ya. Wow ya, Salvador ini maju ini, yang namanya negara BTC ya. Kita nggak akan rugi masuk cryptocurrency, yang mana orang-orang yang sekarang masuk cryptocurrency di tahun 2023 ini adalah keberkahan, keberuntungan di saat harganya paling blongsor-blongsornya. Jadi nggak usah tanya lagi, Mas Bro kapan naik, naik keranjang. Sabar, nanti di tahun depan Anda akan kegirangan, akan naik Anda ya. Jadi akan kebanjiran uang, mandi uang ya. Mana itu halving BTC, momen-momen yang penting ya, 1 tahun kurang halving BTC yang kurang 1 tahun itu dimanfaatkan momen-momen ini untuk belanja Bitcoin yang punya uang. Kalau yang nggak punya uang ya pinjam Mardiah dari Hong Kong. Bercanda ya. Dilansir dari Cointelegraph ya, Moran memulai perjalanan hidupnya melalui labrin ekonomi ketika dia berusia 11 tahun, dan perjalanannya sejak itu menjadi bukti kegigihan dan ketahanannya. Dia mulai bekerja di konstruksi dan peristiwa mendapatkan upah rendah $6 per hari, bro ya, realitas ya. Karena dari pekerjaan berat yang dia pegang itu dan upahnya rendah yang dia terima adalah pengingat konstan tentang ketidaksetaraan ekonomi yang berlaku di El Salvador. Dalam serangkaian tweet yang penuh perasaan pada 8 Juli 2023, Moran membagikan pengalaman transformasionalnya. Dia telah bekerja sejak usia 11 tahun terutama dalam konstruksi dan pariwisata, dan tidak pernah bisa memahami bagaimana warga Salvadoran bekerja keras untuk sedikit imbalan. Udah cukup ya, ini salah satu contoh pekerja keras ini ya. Jadi dia diupah dengan gaji yang kecil ya di negaranya, yang mana sekarang menjadi guru BTC untuk menggurui para guru ini di belakang. Anda lihat sendiri ya, guru-guru semua belajar BTC. Jadi BTC ini masa depan yang cerah ya. Jadi kalau sekarang itu yang mana yang masuk cryptocurrency itu masih bagian kecil, hanya kurang dari 3% atau berapa itu di seluruh dunia. Jadi kita termasuk orang-orang yang baru, sangat beruntung kalau kita itu sudah tahu cryptocurrency sejak dini ya. Mungkin nanti tahun 2030 yang kita udah invest dari sekarang, yang koin-koin yang fundamental harganya akan gila-gilaan, Anda akan menjadi kaya yang baru masuk, yang akan menerima daripada kerugiannya. Itu memang seperti itu ya. Makanya yang siapa cepat siapa dapat ya. Mungkin itu aja hari ini, nanti kalau kepanjangan Anda pusing sendiri, Mas Bro juga pusing juga, sama-sama pusing ya dengan kondisi market yang merah seperti ini. Yang penting Mas Bro membahas apa adanya, berita saya sampaikan ya. Malah berita itu banyak sekali, tapi ya sampaikan yang dikit-dikit aja supaya nggak teres ya. Yang baiknya Anda ambil, yang buruknya Anda buang ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mas Bro nggak sempurna, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.